warahmatullahi wabarakatuh. Kami fasilitator Waduk Cenglek melaporkan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi di Waduk Cenglek. Namun sebelumnya kami mohon maaf agar suara kami lebih jelas untuk bisa melepaskan masker. Ya. Kembali kami melaporkan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di Waduk Cenglek ini. Di antaranya adalah permasalahan limbah atau sampah enceng gondok yang mungkin kita bisa lihat bersama. Ini menyebabkan tampungan atau daya tampung air di Waduk Cenglek ini berkurang volumenya dan juga bisa menyebabkan sedimentasi. Ini menjadi satu permasalahan yang saat ini kita berikan solusi. Salah satunya adalah dengan pengambilan dengan mesin pengangkut atau pembersih enceng gondok yang ada di waduk ini. Namun juga efektivitasnya kurang efektif karena perkembangannya cukup luar biasa. Setelah itu kita juga ada pelampung-pelampung yang dipasang kemudian agar enceng gondok ini tidak terlalu berkembang besar. Yang namanya alam, yang namanya pohon ya tetap itu pun juga kurang efektif. Maka kita butuh satu program pemberdayaan masyarakat yang resource-nya adalah enceng gondok ini, misalkan untuk keterampilan. Kalau kemarin saya mencoba melihat ada yang mengambil enceng gondok itu ternyata untuk pakanan ternak, di antaranya pakanan ternak kalkun, pakanan ternak mentok, bebek dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita kelola ke situ ke depannya. Permasalahan yang kedua yang kita hadapi di Waduk Cenglek ini adalah permasalahan karena Waduk Cenglek ini sangat eksotis gitu ya. Kalau sore itu ada sunset, kemudian banyak menarik para wisatawan, maka kemudian ada sisi-sisi ekonominya bagus, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Namun ada sisi yang lain yang kurang bagus yang menjadikan fungsi waduk ini kurang menjadi efektif lagi, yaitu adanya bangunan-bangunan yang tak berizin yang ada di atas tanggul, dan ini secara teknis tentunya kurang bagus ya dalam konteks bangunan Waduk Cenglek ini. Selain juga pemandangannya kurang tertata rapi, kemudian secara teknis kurang bagus, ini juga menjadikan satu persaingan di masyarakat sekitar sini yang tidak sehat pula tentunya. Nah, ini kita butuh pendekatan sosial yang baik. Kita libatkan seluruh stakeholder, baik itu dari BPBS, kemudian dari pejabat publik di sekitar sini, mungkin ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Kadus, ada Bapak Camat. Kemudian kita bikin forum kelompok masyarakat di sini untuk bisa secara persuasif, secara humanis kita melakukan pendekatan, kemudian kita koordinasi dengan baik sehingga mereka kemudian menata diri menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya permasalahan yang ketiga yang ada di waduk ini adalah permasalahan adanya petani pasang surut begitu ya. Petani pasang surut ini menjadi mengakibatkan beberapa permasalahan selain sedimentasi, kemudian juga tentunya petani pasang surut ini jikalau dia menanam tanaman-tanaman hortikultura atau yang lain dan sebagainya, padi atau apapun yang ada di dalam waduk ini, kalau waktunya waduk ini harus digenangi, mereka belum panen, kadang menjadi satu masalah tersendiri ya. Selain masalah sedimentasi tentunya, yang ini menjadi masalah yang ada di waduk ini. Nah, selain yang seperti itu, untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang ada di waduk ini secara sosial, masyarakat memang belum sadar, masih mereka mengambil manfaat langsung yang ada di dalam dirinya, tapi tidak berpikir panjang untuk anak cucunya. Dalam pelestarian waduk ini butuh penyadaran, butuh edukasi. Nah, baiklah. Kemudian selanjutnya ada masalah yang timbul lagi mungkin ya, permasalahan keempat gitu ya. Karena ada tempat wisata di dekat waduk ini, bagus sih secara peningkatan ekonomi masyarakat,
kemudian mungkin bisa kita manfaatkan juga melalui tempat wisata tersebut untuk melakukan edukasi pelestarian alam, kemudian untuk bisa membangun kesadaran peduli waduk. Namun ada dampak yang lain yang seperti tadi saya sampaikan, sebagaimana halnya eksotisnya Waduk Cengklek ini, akhirnya banyak sekali tempat-tempat parkir, warung-warung, bangunan-bangunan yang tidak semestinya ada di situ karena berada di tanggul-tanggul waduk. Ini menjadi satu permasalahan yang ada di Waduk Cengklek ini. Belum lagi ada permasalahan yang lain di Waduk Cengklek ini kaitannya dengan sedimentasi adalah selain sedimen yang mengikuti arus dari suplesi, itu juga ada yang paling besar kemarin saya coba observasi adalah saluran drainase yang dari masyarakat. Mungkin ini biasa banyak di daerah sana, di daerah sekitar Senting sana ya. Daerah Senting itu ada sungai drain gitu ya. Kemarin saya tanyakan itu bukan suplesi, drain di tepatnya di sana itu di desa Senting gitu ya. Di desa Senting ada namanya Kali Senting, kalau orang sini bilang Sungai Senting begitu. Itu ternyata setelah saya tanyakan ke pihak BP Das gitu, itu adalah sungai drain yang berasal dari warga, dari masyarakat, yang itu arus sedimentasinya cukup besar. Selain kemarin kita juga ke Watu Leter ya, sebagai Pleret Watu Leter sebagai fungsi suplesi, itu di sana saluran-salurannya juga sudah mengalami sedimentasi. Selain permasalahan itu, kemarin kita sudah melakukan pengerukan, kemudian penimbunan sedimen di daerah Sobokerto sampai kemudian Senting begitu ya, yang cukup luar biasa. Mungkin fokus kita salah satunya menangani itu. Kalau itu nggak secepatnya kita tangani timbunan pengerukan sedimen itu, maka dia akan kembali lagi ke waduk. Maka kemudian kemarin kita adakan satu program penanaman tanaman produktif yang dikolaborasikan, disinergikan dengan masyarakat. Kemudian kita bentuk pokmas di situ. Nanti kalau bisa memang kita sinergikan untuk hasil-hasil dari tanaman produktif itu diberikan kepada masyarakat, dan kita sebagai pihak waduk juga bisa tertangani permasalahan sedimentasinya. Mungkin itu sedikit cerita kami, laporan dari fasilitator Waduk Cengklek, Lili Priyanto, Melisa Maharsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.